Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Sebagai seorang suami, maka laki-laki mendapatkan amanah dari Allah langsung, amanah itu. Dan sesuai dengan amanahnya bahwa dia laki-laki, fungsinya adalah suami, kemudian nanti ayah bahkan kakek, maka dia harus bisa menghadirkan dirinya sebagaimana yang Allah mau. Kalau ingin rumah tangganya rumah tangga yang istimewa, Allah Subhanahu wa ta'ala meringkaskan tugas laki-laki sebagai suami dalam ringkasan satu kata saja yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran Karim. Di dalam surat An-Nisa ayat 34, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqum min amwalihim. Para kaum laki-laki adalah qawwam bagi para wanita. Dikarenakan Allah memberikan keutamaan, keistimewaan laki-laki di atas perempuan, dan dikarenakan laki-laki menafkahkan sebagian harta mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala meringkas tugas suami, laki-laki menjadi suami dengan satu kata saja. Dan ini luar biasa. Inilah mukjizatnya Al-Quran ketika mengungkap sesuatu yang banyak dan besar hanya dengan satu kata. Allah menyebut dengan kata qawwamun, dan itu dari kata qawamah. Para ahli tafsir menyampaikan tentang banyaknya makna qawamah ini. Karenanya para ahli tafsir menyampaikan banyak sekali makna di balik kata qawam. Secara akar kata qawamah, kata qiwamah berasal dari dari beberapa makna. Ada maknanya adalah disebut sebagai qiwamud dabbah dalam bahasa Arab, itu adalah kaki-kaki binatang. Jadi kaki-kaki binatang artinya apapun yang menopang sesuatu bisa berdiri, maka disebut sebagai qiwam. Itu artinya bahwa ini adalah tugas laki-laki, tugas sebagai seorang suami. Dia menjadi penopang yang sangat kuat untuk beban apapun diletakkan di atasnya, dan dia kokoh sehingga kemudian bisa berjalan. Ada juga qawamah bermakna makanan, dan itu tugas laki-laki, mencari makan di rumah untuk menafkahi yang ada di rumahnya. Qawamah juga bermakna mendidik, bermakna memimpin, bermakna hakim yang harus adil. Itu semua tugas laki-laki. Laki-laki harus hadir sebagai pendidik, artinya berarti dia harus menjadi orang yang memiliki ilmu dan layak mengajar. Karena bagaimana mendidik kalau dia tidak layak mengajar? Dia harus menjadi seorang hakim. Hakim artinya bahwa kalau ada masalah, maka dia harus berlaku adil. Dia sebagai pemimpin, itu artinya dia harus memimpin. Memimpin itu ada seni kepemimpinan, agar seorang pemimpin dinyatakan sebagai pemimpin yang adil, karena yang selamat hanya pemimpin yang adil. Juga dia harus menjaga al-hifdzu war ri'ayah, menjaga, mengayomi, memelihara, itu tugasnya. Dan laki-laki juga harus itu yang dilakukannya. Dan juga ternyata bahwa makna qawamah juga di sebagian maknanya berarti adalah pilar. Jadi pilar atau tiang-tiang yang besar. Pilar atau tiang-tiang besar itu adalah merupakan penopang sebuah gedung. Dia menjamin berdirinya gedung dan tidak akan bergoyang atau roboh. Maka tergantung seberapa kuat pilar itu. Karenanya laki-laki, seorang suami harus setegar pilar, sehingga dia menjadi tempat untuk bertumpu semua beban. Dia juga menjadi tempat yang sangat nyaman untuk bersandar. Sebagaimana yang bisa kita pahami dari fungsi pilar.
Inilah yang mesti dilakukan, dan lihatlah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana Nabi punya sifat-sifat baik, sebagaimana yang dipuji oleh istri beliau Khadijah radhiyallahu anha. Pujian ini datang setelah Khadijah berumah tangga dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sepanjang 15 tahun. Yaitu ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu pertama kali, pulang gemetar dan ketakutan karena tidak tahu apa yang terjadi di gua. Maka cara Khadijah menghibur dengan berbagai macam cara, diantaranya adalah kalimat Khadijah dan menunjukkan bahwa inilah suaminya yang luar biasa itu. Dan beginilah seharusnya sebagai seorang suami. Khadijah mengatakan, kalla la yukhzikallahu abada. Tidak, wahai suamiku, peristiwa ini tidak akan membuatmu menjadi hina, karena Allah tidak mungkin menghinakanmu. Mengapa? Karena kau orang baik, maka disebutkan kebaikannya. Innaka la tasilur rahim, karena engkau adalah orang yang rajin silaturahim. Wa tahmilul kal, engkau adalah orang yang siap membawa beban. Tahmilul kal artinya bahwa beban apapun laki-laki yang sejati, dia membawa beban rumah tangga itu diletakkan di pundaknya. Wa tahmilul kal wa tuqrid dhaif, engkau menghormati tamu kalau ada tamu datang. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan engkau membantu semua orang yang memerlukan bantuan. Artinya ada tugas-tugas yang sudah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik untuk di dalam rumahnya ataupun untuk orang lain yang datang ke rumah kita, ataupun untuk tugas laki-laki di luar rumahnya. Karena sebesar itulah tugas laki-laki, dia tidak terbatas hanya mengurusi rumah tangganya sendiri, maka laki-laki harus hadir sebagai sosok yang setegar pilar. Dan inilah yang menjadi pelajaran buat para suami, juga untuk anak-anak kita yang laki-laki, bahwa kaum laki-laki adalah harus menghadirkan dirinya sebagai orang yang setegar pilar. Karena kalau ini dijalani dengan baik, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya amanah berupa qawamah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dan kalau laki-laki ada di posisi qawamah, maka dia membantu untuk wanita ada di posisi sholihah. Dan kalau sudah seperti itu keadaannya, maka ini menjadi rumah tangga yang istimewa. Wallahu ta'ala alam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.